Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Fokus kepada Ibu. Ibu akan jelaskan materi kita pada hari ini, yaitu membiasakan akhlak terpuji, baik itu dalam berpakaian, berhias, serta perjalanan, bertamu dan juga menerima tamu, serta etika-etika yang harus kita patuhi, serta hikmah dari akhlak terpuji yang kita jalani. Nah, baik, yang pertama, akhlak berpakaian. Akhlak berpakaian menurut KBBI ialah barang apa saja yang dipakai. Nah, seperti baju, celana, dan sebagainya. Kemudian dipersamakan dengan istilah busana. Nah, busana ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu busana yang mempunyai konotasi yang bagus dan atau indah, yaitu pakaian yang serasi, harmonis, selaras, enak dipandang, nyaman dilihat, cocok dengan pemakai serta sesuai dengan kesempatan. Nah, ada beberapa fungsi pakaian bagi manusia, baik itu pria maupun bagi wanita. Yang pertama yaitu menutup aurat. Pakaian yang kita pakai hendaklah bisa menutup aurat dan sesuai dengan hukum agama atau konteks hukum agama. Yang kedua yaitu perhiasan. Sebagian pakar menjelaskan bahwa sesuatu yang elok adalah yang memberi kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak. Itulah sebabnya Rasulullah senang memakai pakaian putih, bukan hanya warna ini lebih sesuai dengan iklim Jazirah Arab yang panas, melainkan juga karena warna putih segera menampakkan kekotoran, sehingga pemakainya akan segera terdorong untuk mengenakan pakaian lain yang bersih. Selanjutnya yang C yaitu disunahkan memakai pakaian yang pantas, serasi, rapi, dan bersih. Yang kedua yaitu akhlak berhias. Nah, dalam KBBI, berhias merupakan usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah, berdandan dengan dandan yang indah dan menarik. Nah, sejauh ini apakah Ananda paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Oke, berarti Ananda paham ya. Kita lanjut. Macam-macam berhias itu ada beberapa jenis, yaitu yang pertama berhijab, yaitu mengenakan hijab yang memang sesuai dengan ketentuan, yaitu menutup dijulurkan ke depan, menutup sampai ke dada. Yang kedua yaitu berhias atau perhiasan. Perhiasan yang dipakai itu elok untuk dipakai, tidak berlebihan, tidak mendatangkan kesombongan. Yang ketiga kosmetik, yang keempat tato, yang kelima menyambung rambut. Menyambung rambut di sini tidaklah boleh dilakukan oleh seorang laki-laki, karena itu akan mengakibatkan orang lain ragu akan dirinya, apakah ia perempuan ataupun laki-laki. Nah, hal tersebut dilarang oleh agama. Selanjutnya akhlak dalam berhias. Jika kita ingin berhias, terdapat rambu-rambu agar tidak melanggar syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan anak-anak Ibu catat. Yang pertama, dengan niat yang lurus. Yang kedua, dalam berhias tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan riasan yang menggunakan simbol non-muslim. Yang keempat, tidak berlebihan. Yang kelima, tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah. Nah, sudah Ananda? Oke, kita lanjut. Yang C yaitu hikmah dari akhlak berhias. Nah, akhlak berhias ini adalah dapat menunjukkan kepribadian kita tanpa meninggalkan syariat Islam. Berhias dapat memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan karena diniatkan untuk beribadah. Jadi kita berhias itu diniatkanlah untuk beribadah dan juga tidak mendatangkan kesombongan. Selanjutnya akhlak perjalanan atau safar. Dalam KBBI, perjalanan berarti perihal cara atau gerakan, yakni
perjalanan atau bepergian dari suatu tempat untuk menuju suatu tempat atau suatu tujuan. Nah, secara istilah, perjalanan sebagai aktivitas seseorang untuk keluar ataupun meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan berbagai sarana transportasi yang mengantarkan sampai kepada tempat tujuan kita. Selanjutnya, akhlak dalam perjalanan. Yang pertama, dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengerjakan sholat sunnah sebelum memulai perjalanan. Yang ketiga, membaca doa. Yang keempat, disunnahkan menaiki kendaraan dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian duduk dengan membaca alhamdulillah. Ketika perjalanan, kita boleh menjamak sholat atau mengqashar sholat dalam perjalanan 2 waktu, yaitu untuk menjamak dan juga mengqashar sholat ini ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tidak boleh asal perjalanan saja kita melakukan jamak sholat dan juga mengqashar sholat. Nah, selanjutnya gunakan masa dalam perjalanan itu dengan zikir, yaitu waktu ketika melakukan perjalanan, baik itu menggunakan kendaraan bermotor ataupun jalan kaki, kita bisa berzikir di dalam hati, sebaiknya itu dianjurkan. Nah, selanjutnya hikmah melakukan perjalanan. Yang pertama, safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Yang kedua, safar menjadi sarana bagi seseorang untuk memperoleh pengalaman. Yang ketiga, safar dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Yang keempat, dengan safar seseorang akan lebih banyak mengenal adat kesopanan. Yang kelima, perjalanan akan menambah wawasan. Selanjutnya, akhlak bertamu dan juga menerima tamu. Nah, pengertian akhlak kita bahas pertama tentang bertamu. Nah, bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahmi. Bertamu tentu ada maksud dan tujuan, antara lain menjenguk orang sakit, mengobrol-ngobrol biasa, membicarakan bisnis, serta yang lainnya. Dengan tujuan utama sebenarnya bertamu ini dalam Islam adalah menyambung persaudaraan atau silaturahmi. Yang etika bertamu, yang pertama meminta izin masuk maksimal 3 kali. Jika 3 kali kita mengetuk pintu dan minta izin masuk tidak diizinkan masuk, maka jangan masuk ke rumah orang yang akan kita bertamu. Yang kedua itu berpakaian dengan rapi, pantas untuk dilihat dan juga untuk semestinya dalam hukum Islam. Yang ketiga, memberi isyarat dalam salam ketika datang. Yang keempat, jangan mengintip ke dalam rumah. Jika sudah 3 kali kita mengucapkan salam dan mengetuk pintu, jangan sampai kita mengintip ke dalam rumah apakah orangnya ada atau tidak. Maka sebaiknya itu kita pulang lalu datang lagi dan untuk bertamu. Yang C, hikmah bertamu. Yang pertama, menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain. Yang kedua, seseorang akan mempertemukan persamaan atau kesesuaian sehingga akan terjalin persahabatan. Yang ketiga, bertamu dianggap sebagai sarana yang efektif untuk berdakwah. Selanjutnya kita masuk kepada menerima tamu. Nah, menerima tamu diartikan kedatangan orang yang menerima tamu atau melawat atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai dengan menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim dilakukan menurut adat maupun agama, selagi itu tidak melanggar aturan agama. Yang kedua, etika selanjutnya yaitu etika menerima tamu. Yang pertama yaitu berpakaian dengan pantas dan sopan. Yang kedua, menerima tamu dengan sikap yang baik. Yang ketiga, menjamu tamu sesuai kemampuan. Yang keempat, antar sampai ke pintu halaman jika tamu pulang. Yang kelima, jika wanita seorang diri atau sendirian di rumah, dilarang menerima tamu laki-laki. Nah, sejauh ini apakah anak-anak ibu paham dengan penjelasan ibu? Oke, berarti Nana paham. Ibu tanya,
Silahkan Ananda Diani jelaskan kembali apa itu pengertian akhlak berpakaian. Oke, terima kasih. Aplaus untuk Ananda Diani. Berarti Ananda ada menyimak. Selanjutnya Ibu tanya kepada Ananda Salsa. Silahkan jelaskan apa hikmah dari akhlak berhias. Oke, terima kasih Ananda. Semoga Ananda memahami apa yang Ibu jelaskan dan juga membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya dipelajari saja, tetapi dibiasakan dan juga menjadi kebiasaan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Disudahi. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.